Selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam ibadah kelompok doa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersyukur secara pribadi untuk setiap kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia Tuhan Allah Bapa kita yang begitu baik. Kita mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup.
Tuhan Allah, Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami, yang pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan saat ini kesempatan yang masih Tuhan perkenankan bagi kami beribadah dalam persekutuan ibadah kelompok doa di saat ini. Kami memohon Tuhan menyertai ibadah kami ini, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Layakan kami semua Tuhan untuk dapat beribadah kepadamu, dan ibadah ini biarlah jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap mengagungkan Tuhan karena Dia Allah yang sungguh baik. Kita bangga memiliki Allah seperti Allah kita. Sungguh bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Firman-Nya yang terus mengingatkan dan menguatkan kita untuk melangkah dalam hidup ini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mujizat itu nyata. Di saat kita tidak berdaya,
itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom, kita bertemu kembali dalam ibadah kelompok doa pada malam ini dalam channel YouTube. Kita bersyukur bahwa Tuhan memimpin kita sepanjang hari-hari yang telah kita jalani bersama dengan Tuhan. Dan dalam kesempatan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada waktu yang indah pada saat ini kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami agar apa yang kami renungkan, kami baca, kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada kesempatan ini. Berbicara kepada kami lewat firman-Mu agar iman kami semakin teguh dalam kami mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Obaja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Izebel." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api,
dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian, biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut. Katanya, Baiklah demikian. Ya, baiklah demikian. kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, Pilihlah seekor lembu, dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, Ya Baal, jawablah kami. tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin dia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu, ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, Buatlah begitu untuk kedua kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Puji nama Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang kita renungkan, keajaiban pertolongan Tuhan. Ya, apa yang kita tidak sangka-sangka, ya, Tuhan dapat melakukannya. Kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah melihat sejarah kisah perjalanan bangsa Israel
Tuhan memimpin mereka sungguh luar biasa. Bukti terjadi di atas Gunung Karmel. Ya. Kisah ini bermula ketika Elia bertemu dengan Raja Ahab yang dikenal sebagai raja yang melakukan kejahatan dengan menyimpang dari jalan Tuhan. Elia meminta Raja Ahab untuk mengumpulkan seluruh bangsa Israel di Gunung Karmel dan juga nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang dan juga nabi-nabi Assyria sebanyak 400 orang. Di Gunung Karmel itu akan terjadi pembuktian siapa Tuhan yang sesungguhnya, yang layak disembah dan harus diikuti oleh bangsa Israel. Karena pada waktu bangsa Israel telah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dan menyembah kepada dewa-dewa Baal, di situ Nabi ini ingin menyatakan bahwa Allah yang hidup. Dia mau menyatakan, inilah Allah yang hidup, Allah Israel. Setelah semuanya berkumpul, Elia menantang para nabi Baal itu untuk memanggil Allah mereka. Maka berkatalah Elia, panggillah lebih keras. Jika dia Allah, mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, Allah kalian itu berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Itu perkataan Nabi Elia ya, dalam ayat yang ke-27. Meski para nabi Baal telah melakukan ritualnya untuk memanggil Allah mereka, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan sampai menyiksa diri pun tetap tidak ada jawaban dari Allah mereka. Tiba giliran Nabi Elia bertindak, karena Nabi atau Nabi Baal tidak ada respon Allah mereka. Ya. Giliran Nabi Elia bertindak dengan hati yang teguh, ia membuat sebuah mezbah dan setelah selesai ia berseru memanggil Tuhan Allahnya. Maka turunlah api turun menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu dikatakan habis dijilat oleh api yang gagal. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian yang ajaib itu, maka sujudlah mereka serta mereka berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-38 dan 39. Ini membuktikan bahwa Tuhan yang Elia sembah adalah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa, yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang memelihara bangsa Israel. Jadi, masih ragukah saudara akan kuasa Tuhan dengan berkata, sanggupkah Tuhan menyembuhkan sakit saya? Sanggupkah Tuhan menyelesaikan masalah saya? Firman Tuhan, kuasa Tuhan yang kita sudah lihat kembali dalam kisah Nabi Elia ini, itu membuktikan Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang tidur, Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang menyertai, memberikan yang terbaik bagi setiap kita yang percaya seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, mungkinkah persoalan ada jalan keluar? Tentu ada jalan, asal kita tunduk taat kepada tuntunan Roh Kudus yang menuntun kita untuk mengikuti jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menikmati jalan seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Lalu saudara mencari pertolongan di luar Tuhan,
Apakah itu memuaskan? Itu semuanya adalah semu, ya, membuat kita akan kecewa. Bila Tuhan mendengar dan menjawab seruan Nabi Elia tepat pada waktunya, kita pun harus yakin bahwa Dia sanggup menolong kita, karena Dia Tuhan yang hidup dan akan memberikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan jalannya Tuhan, waktunya Tuhan dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan yang paling agung, tidak ada tandingan. Pertolongan intinya dalam sejarah kehidupan kita, yaitu kita sudah memiliki pertolongan keselamatan, jaminan surga. Itu sudah sungguh luar biasa, ya. Tidak ada untuk meminta tanda-tanda yang lain lagi. Itu sudah Allah nyatakan kuasanya bagi kita. Pertolongan kita sudah lepas dari penderitaan, siksaan neraka itu semua, karena keselamatan sudah dijamin di dalam Yesus Kristus. Itu pertolongan yang inti, yang terutama, yang sudah kita miliki di dalam Yesus Kristus. Bagaimana setiap orang yang percaya kepadanya kita tidak binasa, karena pertolongan itu sudah kita miliki di dalam Yesus Kristus. Yang hidup bagi Kristus, yang firman Tuhan sudah jelas bagi kita kalau kita ikut jalan Tuhan, waktunya Tuhan indah pada waktunya. Meskipun melalui proses panjang, kita sudah melihat kembali kepada firman Tuhan. Banyak hal yang kita tahu Tuhan melakukan proses panjang bagi setiap orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Mereka tidak ditinggalkan, bahkan pada akhirnya sukacita yang mereka miliki, karena mereka tetap mengandalkan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Karena segala yang Tuhan kerjakan bagi kita sungguh luar biasa. Bukan untuk kepentingan pribadi kita yang Tuhan lakukan sebenarnya, ya. Karena kalau kita ingin Tuhan mau lakukan ini untuk pribadi kita, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau itu terjadi. Tuhan mau supaya kehidupan pribadi kita juga menjadi berkat bagi orang yang melihat, bagi keluarga kita. Itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, bukan untuk kepentingan pribadi kita, supaya orang lain diberkati lewat kesaksian hidup kita, lewat keberadaan keteguhan iman kita, percaya menunggu waktu Tuhan dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita hadapi, mari kita tetap belajar mengandalkan Tuhan. Sebagaimana kisah yang sudah kita baca, yang kita dengar dari kisah dari Nabi Elia, ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan nyatakan. Karena Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan juga firman Tuhan tidak pernah mengajar kita mengatur waktunya Tuhan untuk kemauan pribadi kita semata-mata. Sekali lagi, Tuhan mau kita mencari berkat, mencari terang. Di dalam kita mengalami suatu permasalahan, percobaan, penderitaan, agar orang lain juga menikmati berkat lewat keteguhan iman kita pada Tuhan. Jadi pelajaran yang hidup dan mempertahankan iman kita sampai kepada kekekalan hanya melalui kebenaran firman Tuhan. Di luar firman Tuhan, semuanya akan semu. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajak kita di dalam Injil Matius, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Karena Tuhan tahu ketidakmampuan, ketidakberdayaan kita untuk menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Hanya bersandar kepada Tuhan, hanya mengikuti jalan Tuhan sajalah kita mampu untuk menyelesaikannya. Kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan bagi kita untuk lebih memahami firman Tuhan,
dan kita semakin teguh menghadapi hidup ini karena hidup bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kiranya kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Kuatkan iman kami tetap teguh dalam menghadapi berbagai banyak kesulitan masalah yang kami hadapi. Tapi tak kala kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan sebagaimana yang dialami, yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Engkau nyatakan yang luar biasa. Kami percaya, menguatkan iman kami, mengingatkan kami bahwa Allah yang kami sembah bukan Allah yang sembarangan, Allah yang hidup, yang berkuasa, yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan telah kita dengarkan bersama-sama. Tuhan kiranya menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan, dan sambil memberikan persembahan, pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. sekaligus doa persembahan dipimpin oleh Pak Enci. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas pimpinan pertolongan Tuhan telah menyertai kami di saat kami menyembah Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur kami dapat melayani Engkau Tuhan dalam memberi untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk segenap kelompok doa yang Tuhan memberkati kami semua, menolong dalam segala pekerjaan, usaha, bahkan yang dalam keadaan sakit sekalipun. Tuhan yang kami percaya akan memberikan iman yang teguh, percaya akan kesembuhan yang dari Tuhan, indah pada waktunya dalam kehidupan mereka. Tuhan sertai kami, buatlah kami selalu bersyukur dalam segala keadaan yang kami hadapi. Ajar kami selalu memandang terus kepada Engkau sebagai Tuhan
dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menuntut kami sehingga ibadah ini dapat selesai semua karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin.